Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi tentang vektor dalam ruang atau R3. Jadi Hadayani, di sini saya sebagai moderator dan presentator. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julianti Pratama. Di sini saya sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Raka Yudanisri Putra Utomo. Di sini saya sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Yudanisri Pratama. Di sini saya sebagai presentator. Silakan simak video pembelajaran berikut. Pada pembahasan vektor dalam bangun ruang atau R3 terdapat 4 poin pembahasan. Yang pertama, vektor dalam ruang dimensi 3. Yang kedua, ruang lingkup vektor di R3. Yang ketiga, operasi pada vektor di R3. Dan yang keempat, penerapan konsep vektor. 1. Vektor dalam ruang dimensi 3. Vektor dalam ruang dimensi 3. Vektor dalam ruang. Vektor dalam ruang adalah vektor yang menempati ruang dimensi R3. Vektor ini memiliki 3 komponen yang digambarkan pada koordinat ruang Cartesius dengan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ketiga sumbu tersebut saling tegak lurus dan berpotongan di satu titik yang merupakan titik pangkal vektor tersebut. Bentuk umumnya adalah vektor R, A vektor I, tambah B vektor J, tambah C vektor K dengan A, B, dan C adalah skalar. 2. Ruang lingkup vektor di R3. Ruang lingkup vektor di R3. Vektor basis, vektor kolom, dan vektor basis. Vektor baris, jika A koordinat A, X A, Y A, Z A, dan B koordinat X B, Y B, Z B, maka O vektor A sama dengan koordinat A, Y A, Z A, dan vektor OB sama dengan vektor B sama dengan koordinat X B, Y B, Z B, sehingga berlaku vektor AB sama dengan vektor B dikurangi vektor A sama dengan koordinat X B, X A, Y B, Y A, Z B, Z A. Vektor kolom, jika A dengan koordinat X A, Y A, Z A, dan B koordinat B, Y B, Z B, maka vektor UA sama dengan vektor A sama dengan vektor kolom X A, Y A, Z A, dan vektor UB sama dengan vektor B sama dengan kolom X B, Y B, Z B, sehingga berlaku dengan vektor AB sama dengan vektor B kurangi vektor A dengan vektor kolom X B kurangi X A, Y B kurangi Y A, Y B kurangi Z A. Basis adalah vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu koordinat. Berdasarkan gambar tersebut diperoleh 3 vektor basis dalam dimensi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Vektor basis yang searah dengan sumbu X yang dinamakan vektor I. 2. Vektor basis yang searah dengan sumbu Y dinamakan vektor J. 3. Vektor basis yang searah dengan sumbu Z dinamakan vektor K. Misalkan diberikan vektor A, maka vektor basis vektor A dapat dinyatakan vektor A sama dengan vektor I ditambah A vektor J ditambah A vektor K. Contoh soal. Titik A dalam kurung 10,3,7 B dalam kurung 6, negatif 2, 5, dan C dalam kurung negatif 8,4,1. Tentukan. Jawab. A. Vektor UA sama dengan vektor A dalam vektor kolom, sehingga vektor UA sama dengan vektor A sama dengan vektor panjang 10, 3, 7. Vektor BC dalam vektor baris, sehingga vektor BC sama dengan vektor C dikurangi vektor B sama dengan dalam kurung negatif 8, 4, 1 dikurangi dalam kurung 6, negatif 2, 5 sama dengan dalam kurung negatif 14, 6, negatif 4. C. Vektor AB dalam vektor basis, sehingga vektor AB sama dengan vektor B kurangi A
sama dengan dalam kurung 6 vektor I dikurangi 2 vektor J ditambah 5 vektor K sama dengan dalam kurung 10 vektor I tambah 3 vektor J ditambah 7 vektor K sama dengan 6 1I sama dengan 10 vektor I kurangi 2 vektor J kurangi 3 vektor J tambah 5 vektor K kurangi 7 vektor K dengan negatif 4 vektor I kurangi 5 vektor J kurangi 2 vektor K. Kesamaan dua vektor dikatakan sama jika keduanya mempunyai arah dan panjang yang sama. Vektor A sama dengan vektor panjang A1, A2, A3 atau vektor A sama dengan A1 vektor I tambah A2 vektor J tambah A3 vektor K. Vektor B sama dengan vektor panjang B1, B2, B3 atau vektor A sama dengan A1 vektor I tambah A2 vektor J tambah A3 vektor K. Vektor A sama dengan vektor B jika A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2, A3 sama dengan B3. Diberikan dua buah vektor P sama dengan kolom A negatif 7, 5 dan vektor Q sama dengan kolom 3 C, B. Tentukan nilai A, B, dan C agar menemui vektor P sama dengan vektor Q. Jawab. Syarat vektor P sama dengan vektor Q adalah P1 sama dengan Q1, P2 sama dengan Q2 dan P3 sama dengan Q3. Berdasarkan vektor yang diberikan diperoleh A sama dengan 3, B sama dengan 5 dan C sama dengan 7. Jadi agar dipenuhi vektor P sama dengan vektor Q, maka A sama dengan 3, B sama dengan 5 dan C sama dengan negatif 7. Negatif adalah inverse kebalikan dari suatu vektor positif, merupakan suatu vektor yang bersama dengan vektor yang lain tetapi memiliki arah yang berlawanan. Misalnya diketahui vektor A sejajar dan mempunyai panjang yang sama dengan vektor B tetapi keduanya mempunyai arah yang berlawanan sehingga vektor A sama dengan negatif vektor Q. Vektor 0. Vektor 0 merupakan vektor yang panjangnya sama dengan 0 dan tidak memiliki arah vektor yang jelas. Vektor 0 pada dimensi 3 dilambangkan dengan vektor baris seperti berikut atau vektor kolom sebagai berikut. Vektor 0 mempunyai sifat vektor A plus minus vektor A sama dengan 0. Selanjutnya, vektor posisi. Vektor posisi adalah suatu vektor yang titik pangkalnya O dengan koordinat 0, 0, 0. Jika titik A, X, Y, Z, vektor posisi A adalah vektor OA sama dengan vektor A dikurangi vektor O sama dengan vektor A sama dengan vektor kolom X, Y, Z atau juga bisa vektor baris. Contoh soal, jika vektor A dengan koordinat 4, 3, 1 dan vektor B dengan koordinat 6, minus 3, dan 5, maka tentukan vektor AB. Jawab, vektor AB sama dengan vektor B dikurangi vektor A sama dengan vektor kolom 6, minus 3, dan 5 dikurangi 4, 3, dan 1 sama dengan vektor kolom 2, min 6, dan 4. Kemudian selanjutnya, vektor satuan. Vektor satuan adalah suatu vektor yang dibagi dengan panjang vektor tersebut. Vektor satuan dinyatakan dengan vektor E sama dengan vektor A dibagi dengan besar vektor A. Selain vektor satuan, terdapat vektor-vektor satuan yang sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat sebagai berikut. A. Vektor satuan yang sejajar dengan sumbu X dilambangkan vektor I sama dengan vektor kolom 1, 0, 0. B. Vektor satuan yang sejajar dengan sumbu Y dilambangkan vektor J sama dengan
vektor kolom 0, 1, 0. C. Vektor satuan yang sejajar dengan sumbu Z, dilambangkan dengan vektor K sama dengan 1, 0, 0. Contoh soal, tentukan vektor satuan dari P sama dengan min 2, 6, 3, dan Q sama dengan 8, min 2, dan 4. Panjang vektor P sama dengan akar min 2 pangkat 2 plus 6 pangkat 2 plus 3 pangkat 2 sama dengan akar pangkat 4 tambah 36 tambah 9 sama dengan 49. Akar dari 49 sama dengan 7. Vektor satuan dari P sama dengan vektor E sama dengan min 2/7, 6/7, 3/7. Panjang vektor Q sama dengan akar 8 pangkat 2 plus minus 2 pangkat 2 plus 4 pangkat 2 sama dengan akar 64 plus 4 plus 16 sama dengan akar 84, yaitu 2 akar 21. Vektor satuan dari Q sama dengan vektor E sama dengan 8/2 akar 21 min 2/2 akar 21 4/2 akar 21, atau disederhanakan kembali menjadi 4 per akar 21 min 1 akar per 21 2 per akar 21. Vektor modulus. Vektor modulus yaitu besar atau panjang suatu vektor. Jika suatu vektor dengan koordinat titik A, X1, Y1, dan Z1, dan B, X2, Y2, dan Z2, maka modulus besar atau panjang vektor dapat dinyatakan sebagai jarak antara titik A dan B, yaitu besar vektor AB sama dengan akar X2 dikurangi X1 pangkat 2 plus dalam kurung Y2 kurangi Y1 pangkat 2 plus Z2 kurangi Z1 dalam kurung pangkat 2. Jika suatu vektor disajikan dalam bentuk linier, vektor A sama dengan A1 vektor I plus A2 vektor J dan A3 vektor K, maka modulus vektor A adalah panjang vektor A sama dengan akar A1 pangkat 2 plus A2 pangkat 2 plus A3 pangkat 2. Contoh soal, tentukan besar modulus vektor berikut. A. Vektor AB dengan titik A 146 dan titik B 379. B. Vektor A sama dengan 3 vektor I dikurangi vektor J ditambah 2 vektor K. Jawab A. Diketahui A sama dengan 146 dan B sama dengan 379, maka vektor AB sama dengan akar 3 kurang 1 pangkat 2 plus 7 min 4 pangkat 2 plus 9 min 6 pangkat 2 sama dengan akar 2 pangkat 2 plus 3 pangkat 2 plus 3 pangkat 2 sama dengan 4 plus 9 plus 9 sama dengan akar 22. B. Panjang vektor A sama dengan akar 3 pangkat 2 ditambah min 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 9 plus 1 plus 4 sama dengan akar 14. Operasi pada vektor di R3. Selanjutnya kita akan membahas tentang operasi pada vektor di R3. Yang pertama, penjumlahan vektor dalam ruang. Penjumlahan vektor dari dua buah vektor atau lebih biasanya dapat dilakukan jika vektor-vektor tersebut memiliki besaran yang sejenis. Yang pertama, penjumlahan vektor dalam bentuk vektor kolom. Jika vektor U sama dengan A1, A2, A3
dan vektor V sama dengan B1, B2, B3 merupakan dua buah vektor yang tidak nol di R3, maka operasi penjumlahannya menjadi vektor U ditambah vektor V sama dengan A1, A2, A3 ditambah B1, B2, B3 sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, A3 ditambah B3. Yang kedua, penjumlahan vektor dalam bentuk vektor basis. Jika vektor U sama dengan A1 vektor I ditambah A2 vektor J ditambah A3 vektor K dan vektor V sama dengan B1 vektor I ditambah B2 vektor J ditambah B3 vektor K, maka operasi penjumlahannya menjadi vektor U ditambah vektor V sama dengan A1 tambah B1 vektor I ditambah A2 ditambah B2 vektor J ditambah A3 ditambah B3 vektor K. Agar teman-teman dapat memahami penjelasan dari materi penjumlahan vektor dalam ruang, kita berikan contoh soal. Contoh soal yang pertama, hitunglah jumlah dari dua buah vektor berikut. Vektor A sama dengan 2 vektor I ditambah vektor J dikurangi 4 vektor K, dan vektor B sama dengan 3 vektor I ditambah 5 vektor J ditambah vektor K. Karena dalam contoh soal tersebut berbentuk vektor basis, sehingga penyelesaiannya menjadi vektor A ditambah vektor B sama dengan 2 ditambah 3 vektor I ditambah 1 tambah 5 vektor J ditambah min 4 ditambah 1 vektor K sama dengan 5 vektor I ditambah 6 vektor J dikurangi 3 vektor K. Contoh soal berikutnya, vektor A sama dengan 2, min 3, 5, dan vektor B sama dengan min 1, 4, min 2. Untuk cara penyelesaiannya kita tinggal masukkan nilai-nilainya. Vektor A sama dengan 2, min 3, 5, ditambah vektor B sama dengan min 1, 4, min 2. 2 ditambah min 1 sama dengan 1, min 3 ditambah 4 sama dengan 1, 5 ditambah min 2 sama dengan 3. Sehingga hasil yang didapat yaitu 1, 1, 3. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Diberikan vektor A sama dengan 2 vektor I ditambah vektor J dikurangi 5 vektor K, dan vektor B sama dengan min vektor I ditambah 2 vektor J ditambah 4 vektor K. Tentukan hasil dari 2 vektor A ditambah 3 vektor B. Untuk cara penyelesaiannya, kita masukkan angka-angka vektornya terlebih dahulu. 2 vektor A ditambah 3 vektor B menjadi 2 dikali 2, 1, min 5, ditambah 3 dikali min 1, 2, 4. Kemudian kita kalikan menjadi 2 dikali 2 hasilnya 4, 2 dikali 1, 2, 2 dikali min 5 sama dengan min 10. Begitu juga dengan 3 vektor B. Kita kalikan terlebih dahulu. 3 dikali min 1 hasilnya min 3, 3 dikali 2 sama dengan 6, 3 dikali 4 sama dengan 12. Selanjutnya, hasil dari perkalian tersebut kita jumlahkan. 4 ditambah min 3 sama dengan 1, 2 ditambah 6 sama dengan 8, min 10 ditambah 12 sama dengan 2. Selanjutnya, operasi vektor yang kedua yaitu selisih dua vektor dalam ruang. Dua buah vektor atau lebih dapat dikurangkan apabila memiliki besaran yang sama. Yang pertama, jika vektor A sama dengan A1, A2, A3, dan vektor B sama dengan B1, B2, B3 merupakan dua buah vektor yang tidak nol di R3, maka operasi pengurangannya sebagai berikut. Vektor A dikurangi vektor B sama dengan A1, A2, A3 dikurangi B1, B2, B3 dengan A1 dikurangi B1, A2 dikurangi B2, A3 dikurangi B3. Wah, jika vektor A sama dengan A1 vektor I ditambah A2 vektor J ditambah A3 vektor K, dan vektor B sama dengan B1 vektor I ditambah B2 vektor J ditambah B3 vektor K, maka operasi pengurangannya menjadi vektor A dikurangi vektor B sama dengan
A1 dikurangi B1 vektor I ditambah A2 dikurangi B2 vektor J ditambah A3 dikurangi B3 vektor K. Contoh soal, tentukan vektor A dikurangi vektor B jika diketahui vektor A sama dengan 2, 1, 4 dan vektor B sama dengan 0, min 1, min 3. Cara penyelesaiannya sama dengan yang penjumlahan, yaitu kita tinggal memasukkan nilai-nilai vektornya. Vektor A sama dengan 2, 1, 4 dikurangi vektor B sama dengan 0, min 1, min 3. 2 dikurangi 0 sama dengan 2, 1 dikurangi min 1 sama dengan 2, 4 dikurangi min 3 sama dengan 7, sehingga vektor A dikurangi vektor B yaitu 2, 2, 7. Operasi vektor yang ketiga yaitu perkalian skalar dengan vektor. Pada perkalian skalar ini dibagi menjadi dua, yang pertama secara aljabar dan yang kedua secara geometri. Terlebih dahulu kita bahas yang secara aljabar. Secara aljabar ada dua cara. Yang pertama, hasil kali vektor A sama dengan A1, A2, A3 dengan suatu skalar K didefinisikan seperti pada gambar, yaitu K dikali vektor A sama dengan K dikali A1, K dikali A2, K dikali A3. Sedangkan yang kedua, hasil kali vektor A sama dengan A1 vektor I ditambah A2 vektor J ditambah A3 vektor K dengan skalar K didefinisikan seperti pada gambar. K dikali vektor A sama dengan K dikali A1 vektor I ditambah K dikali A2 vektor J ditambah K dikali A3 vektor K. Kemudian yang kedua, perkalian skalar secara geometri. Misalkan terdapat skalar K yang merupakan anggota bilangan real dan terdapat vektor A. Hasil perkalian skalar dengan vektor A adalah K vektor A, yang artinya suatu vektor dengan panjang K dikalikan panjang vektor A. Adapun sifat-sifat perkalian skalar dengan vektor. Yang pertama, K vektor A sama dengan vektor A kali K, dengan K adalah suatu skalar. Yang kedua, K dikali negatif vektor A sama dengan negatif K kali vektor A. Yang ketiga, panjang K vektor A sama dengan panjang K dikali panjang vektor A. Yang keempat, K dikali M dikali vektor A sama dengan K dikali M kali vektor A, dengan K dan M anggota real. Yang kelima, K ditambah M dikali vektor A sama dengan K vektor A ditambah M vektor A. Dan yang terakhir, K dikali vektor A ditambah vektor B sama dengan K vektor A ditambah K vektor B. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Diberikan vektor A sama dengan min 1, 3, 4 dan vektor B sama dengan 5, 2, min 3. Tentukan yang pertama 2 vektor A dan yang kedua min 5 vektor B. Cara penyelesaiannya, 2 vektor A itu kita masukkan nilai vektornya terlebih dahulu. Kemudian kita kalikan. 2 kali min 1 sama dengan min 2, 2 dikali 3 sama dengan 6, 2 dikali 4 sama dengan 8, sehingga hasil 2 vektor A sama dengan min 2, 6, 8. Untuk yang kedua juga sama seperti yang di atas, kita masukkan nilai vektor B-nya terlebih dahulu. Kemudian kita kalikan, sehingga min 5 vektor B sama dengan min 5 dikali 5, 2, min 3, sama dengan min 5 dikali 5, sama dengan min 25, min 5 dikali 2, min 10, min 5 dikali min 3, sama dengan 15, sehingga hasil dari min 5 vektor B sama dengan min 25, min 10, 15. Selanjutnya operasi pada vektor yang keempat, yaitu perkalian dua vektor dalam ruang. Perkalian vektor dalam ruang atau R3 dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, perkalian skala dua vektor atau dot product. Yang kedua, perkalian vektor dari dua vektor atau cross product. Terlebih dahulu kita bahas yang perkalian skala dua vektor atau dot product. Perkalian skala dua vektor adalah perkalian vektor dengan vektor yang menghasilkan skalar. Jika diberikan vektor A sama dengan A1 vektor I ditambah A2 vektor J
ditambah A3 vektor K, dan vektor B sama dengan B1 vektor I ditambah B2 vektor J ditambah B3 vektor K, maka perkalian skalar dua vektor dapat ditulis dengan vektor A dot vektor B dan dirumuskan seperti pada gambar tersebut. Jika sudut alfa lebih besar sama dengan 0 derajat dan lebih kecil sama dengan 180 derajat, maka vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa, dengan alfa adalah sudut antara kedua vektor. Akan tetapi, jika sudut antara kedua vektor tidak diketahui, maka vektor A dot vektor B sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Ada 3 sifat hasil kali skalar. Yang pertama, dua buah vektor yang saling sejajar. Jika vektor A dan vektor B merupakan dua vektor yang mempunyai arah yang sama, maka berlaku rumus seperti pada gambar. Yang kedua, dua vektor yang saling tegak lurus. Jika vektor A dan vektor B merupakan dua vektor yang saling tegak lurus, maka berlaku rumus seperti pada yang digambar. Dan yang ketiga, dua vektor yang saling berlawanan arah. Jika vektor A dan vektor B merupakan dua vektor yang saling berlawanan arah, maka berlaku rumus seperti pada gambar tersebut. Agar lebih memahami perkalian dot product, kita berikan contoh soal. Soal yang pertama, diberikan vektor A sama dengan 3 vektor I ditambah 2 vektor J dikurangi 3 vektor K, dan vektor B sama dengan min 2 vektor I ditambah 4 vektor J dikurangi vektor K. Tentukan vektor A dot vektor B. Untuk cara penyelesaiannya, kita kalikan dengan vektor yang sama. Misalnya vektor I dengan vektor I, vektor J dengan vektor J, dan vektor K dengan vektor K. Vektor A dot vektor B sama dengan 3 vektor I ditambah 2 vektor J dikurangi 3 vektor K dikali min 2 vektor I ditambah 4 vektor J dikurangi vektor K. Kita cari yang vektornya sama, kemudian kita kalikan. Didapat 3 dikali min 2 ditambah 2 dikali 4 ditambah min 3 dikali min 1. Hasilnya sama dengan min 6 ditambah 8 ditambah 3, dan hasil akhirnya sama dengan 5. Contoh soal yang kedua. Jika diketahui panjang vektor A sama dengan 4 dan panjang vektor B sama dengan 8 dan sudut antara vektor A dan vektor B adalah 30 derajat, maka tentukan vektor A dot vektor B. Cara penyelesaiannya, kita menggunakan rumus yang diketahui sudut antara kedua vektor. Vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Panjang vektor A sama dengan 4 dikali panjang vektor B sama dengan 8, dan cos alfa sama dengan cos 30 derajat. Kemudian kita kalikan 4 dikali 8 sama dengan 32, cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Hasil akhirnya sama dengan 16 akar 3. Selanjutnya perkalian yang kedua, yaitu perkalian vektor dari dua vektor atau cross product. Cross product merupakan perkalian silang antara dua vektor yang menghasilkan vektor baru yang arahnya tegak lurus dengan masing-masing vektor. Perkalian vektor dari dua vektor dinotasikan dengan vektor A cross vektor B dan dirumuskan dengan determinan matriks seperti pada gambar tersebut. Dengan aturan Sarus, diperoleh hasil perkalian seperti pada gambar tersebut. Hasilnya, vektor A cross vektor B sama dengan A2B3 dikurangi A3B2 vektor I dikurangi A3B1 dikurangi A1B3 vektor J ditambah A1B2 dikurangi A2B1 vektor K. Contoh soal. Diketahui vektor A sama dengan 3 vektor I ditambah 2 vektor J dikurangi 4 vektor K, dan vektor B sama dengan 2 vektor I dikurangi vektor J ditambah 3 vektor K. Tentukan hasil operasi di bawah ini. Yang A, vektor A cross vektor B. B, vektor B cross vektor A. Dan yang terakhir,
panjang vektor A cross vektor B. Untuk soal yang A dan B itu caranya sama, yaitu memakai perkalian silang. Kita lihat yang vektor A cross vektor B. Di sana terdapat 6 dikurangi 4 vektor I dikurangi min 8 kurangi 9 vektor J ditambah min 3 dikurangi 4 vektor K. 6 didapat dari 2 dikali 3. Kemudian dikurangi 4 didapat dari min 4 dikali min 1. Begitu juga dengan min 8 dikurangi 9 vektor J. Min 8 didapat dari min 4 dikali 2, sedangkan 9 didapat dari 3 dikali 3. Sama halnya min 3 dikurangi 4 vektor K. Min 3 didapat dari 3 dikali min 1, sedangkan 4 didapat dari 2 dikali 2. Hasil akhir dari vektor A cross vektor B sama dengan 2 vektor I ditambah 17 vektor J dikurangi 7 vektor K. Selanjutnya kita ke soal yang C, panjang vektor A cross vektor B. Panjang vektor A cross B sama dengan akar 2 pangkat 2 ditambah 17 pangkat 2 ditambah min 7 pangkat 2. Sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4, 17 pangkat 2 sama dengan 289, min 7 pangkat 2 sama dengan 49, dengan hasil akhir sama dengan akar 342. Sudut antara dua vektor. Jika vektor A sama dengan x1, y1, dan z1, dan vektor B, x2, y2, dan z2, merupakan vektor-vektor di R pangkat 3 dan sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut adalah θ. Dapat didefinisikan sebagai berikut. Cos θ sama dengan x1 dikali x2 ditambah y1 dikali y2 ditambah z1 dikali z2 per besar vektor A dan besar vektor B, atau cos θ sama dengan vektor A dikali vektor B per besar vektor A besar vektor B. Contoh soal diberikan vektor A sama dengan 4, 2, dan min 1, vektor B 2, min 2, dan 4. Tentukan 1. Vektor A dikali vektor B. 2. Sudut antara vektor A dan vektor B. Jawab. Nomor 1. Vektor A dikali vektor B sama dengan 4 dikali 2 ditambah 2 dikali min 2 ditambah min 1 dikali 4. Hasilnya 4 dikali 2 sama dengan 8, 2 dikali min 2 sama dengan min 4, dan min 1 dikali 4 sama dengan min 4 sama dengan 0. Nomor 2. Besar vektor A sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat sama dengan akar 21. Besar vektor B sama dengan akar 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 24. Cos θ sama dengan vektor A dikali vektor B per besar vektor A besar vektor B sama dengan 0 per akar 21 dikali akar 24. Cos θ sama dengan 0, θ sama dengan 90. 6. Proyeksi ortogonal suatu vektor pada vektor lain. Proyeksi skalar ortogonal tegak lurus. Proyeksi ortogonal titik O dan titik A pada vektor AB masing-masing adalah titik O dan titik J, sehingga proyeksi ortogonal vektor O A pada vektor OB adalah vektor OJ. Jika besar vektor J adalah proyeksi skalar ortogonal dari vektor A pada vektor B, maka besar vektor J sama dengan besar vektor A dikali vektor B per besar vektor B. Soal diberikan dua vektor A sama dengan X 4 dan 1 dan vektor B sama dengan 2, min 2, 2. Tentukan nilai P agar vektor A dan vektor B tegak lurus. Jawab. Dua buah vektor jika tegak lurus maka memenuhi vektor A dikali vektor B sama dengan 0. Vektor A dikali vektor B sama dengan 0 sama dengan X dikali 2 ditambah 4 kali min 2 ditambah 1 kali 2 sama dengan 0. 2x dikurangi 8 ditambah 2 sama dengan 0. 2x sama dengan 6, x sama dengan 3. Jadi akar vektor
A dan B tegak lurus, besar X adalah 3. Proyeksi vektor ortogonal, misalnya vektor C adalah proyeksi vektor ortogonal pada vektor A dan vektor B, maka dirumuskan besar vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per besar vektor B kuadrat dikali B kuadrat. Contoh soal diketahui vektor U sama dengan 3, 2, dan 1 dan vektor V sama dengan min 1, 2, dan min 2. Tentukan proyeksi vektor ortogonal. Misalnya, vektor proyeksi vektor U pada vektor V adalah vektor W. Vektor U dikali vektor V sama dengan 3 dikali min 1 ditambah 2 dikali 2 ditambah 1 dikali min 2 sama dengan min 1. Besar vektor V sama dengan akar min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat sama dengan akar 9. Akar dari 9 yaitu 3. Besar vektor W sama dengan vektor U dikali vektor V per besar vektor V kuadrat sama dengan min 1 per 9, min 1, 2, min 2 sama dengan 1 per 9. Besar vektor I dikurangi 2 vektor J ditambah 2 vektor K. Rumus pembagian ruas garis di R pangkat 3. A. Pembagian ruas garis. 1. Titik P disebut membagi AB di dalam apabila titik P berada pada garis AB tetapi letaknya di antara titik A dan B, seperti pada gambar berikut. 2. Titik P disebut membagi AB di luar apabila titik P berada pada garis AB tetapi letaknya diperpanjang AB. Berikut gambarnya. B. Pembagian ruas garis di R pangkat 3 dalam bentuk vektor. Vektor A, posisi titik A, X1, Y1, Z1. Vektor B, vektor posisi titik B, X2, Y2, Z2. Vektor C, vektor posisi titik C, X2, Y2, Z1. Jika titik C membagi AB dengan perbandingan M dibanding N, maka vektor C sama dengan M vektor B ditambah N vektor A per M ditambah N, M plus N sama dengan 0. C. Pembagian ruas garis dalam bentuk koordinat. XC sama dengan M dikali XB ditambah N dikali XA per M plus N. Y C sama dengan M dikali YB ditambah N dikali YA sama dengan per M plus N. ZC sama dengan M dikali ZB ditambah N dikali ZA per M plus N. Contoh soal diketahui titik A 4, min 3, 7 dan B 1, 3, 1. Titik T membagi ruas garis AB di dalam sehingga AT dibanding TB sama dengan 2 dibanding 1. Tentukan A. Vektor posisi dari titik T, B. Koordinat titik T. Jawab. Vektor A sama dengan 4, min 3, 7 dibanding vektor B 1, 3, dan 1. A. Vektor T sama dengan M vektor B plus N vektor A per M plus N sama dengan 2 dikali 1, 3, dan 1 ditambah 1 dikali 4, min 3, dan 7 per 2 plus 1 sama dengan 2, 6, 2 ditambah 2 plus 1 ditambah 4, min 3, 7 per 3 sama dengan 6, 3, 9 per 3 sama dengan 2, 1, dan 3. B. Koordinat titik T adalah 2, 1, dan 3. 4. Penerapan konsep vektor. Penerapan konsep vektor. Contoh soal, dua buah gaya bekerja masing-masing 80 kN dan 50 kN. Kedua gaya tersebut membentuk sudut apit seperti pada gambar di samping. Tentukan hasil kali kedua gaya tersebut. Jawab. V1 dikali V2 sama dengan 80 dikali 45 cos 60 derajat sama dengan 3600 dikali 1 per 2 sama dengan 1800. Jadi hasil kali kedua gaya adalah 1800 kN. Agar kalian dapat memahami materi yang sudah kami jelaskan, kami berikan beberapa latihan soal. Berikut latihan soalnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.